belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi SPD MSI selaku Kepala UPT SD Negeri 019 Pandau Jaya, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar, ingin menyampaikan tujuan untuk membentuk komunitas belajar di UPT SD Negeri 019 Pandau Jaya, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar, meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh anggota. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, saya Citra Lisepta SPDSD, perwakilan penggerak komunitas Bahagia Belajar Kobar UPT SD 019 Pandau Jaya, mengucapkan rasa syukur alhamdulillah berdasarkan hasil seleksi tim PMM Platform Merdeka Mengajar Kemendikbud Kobar berhasil lolos gelombang 6 komunitas belajar pada tanggal 22 Agustus 2022. Kobar hadir untuk menginisiasi dan memfasilitasi kerjasama serta kolaborasi antara para pendidik UPT 019 Pandau Jaya dalam mengintegrasikan berbagai praktik baik pembelajaran di sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dengan mengedepankan pelajaran sepanjang hayat, kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi pendidik karena kami percaya pendidik yang baik adalah pendidik yang belajar sebelum mengajar. Di samping itu, kami ingin menjadi pendidik yang juga dirindukan oleh peserta didiknya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala UPT SD 019 Pandau Jaya dan segala pihak yang telah mendukung kegiatan Kobar. Tentunya dengan dukungan dan kerjasama segala pihak tentu sangat berarti bagi tercapainya visi dan misi Kobar. Mari bersama-sama kita menciptakan lingkungan belajar yang bahagia, menginspirasi, dengan semangat pantang menyerah demi pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Musdalifah SPDI yang bertugas di UPT SD Negeri 019 Pandau Jaya, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi para guru dan staf yang selalu bekerja dengan penuh komitmen dan profesional. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan akademik kepada siswa, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru-guru juga selalu berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inspiratif, sehingga siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh sekolah juga sangat memadai. Ada ruang kelas yang bersih dan rapi, kemudian perpustakaan yang lengkap, serta berbagai sarana olahraga di sini juga tersedia. Semuanya mendukung proses pembelajaran dan pengembangan bagi siswa. Dengan fasilitas ini, siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan juga memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi diri, minat, bakat mereka di berbagai bidang. Kegiatan ekstrakurikuler yang juga sangat bermanfaat. Berbagai kegiatan seperti pramuka, seni, olahraga, dan lain-lain. Tidak hanya membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan akademik, tetapi juga mengajarkan mereka tentang pentingnya kerjasama, disiplin, dan bertanggung jawab. Saya melihat bagaimana kegiatan-kegiatan ini membantu siswa untuk tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri dan berkarakter. Yang tak kalah penting adalah dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah.
Kolaborasi yang baik dengan sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dukungan ini membuat kita semua termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak kita. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur menjadi bagian dari keluarga UPT SD Negeri 019 Pandau Jaya. Sebagai pendidik, saya menyaksikan dan merasakan langsung berbagai kebaikan yang ada di sekolah kita. Sekolah ini bukan hanya tempat untuk mengajar dan belajar, tetapi juga merupakan lingkungan yang penuh dengan semangat, kebersamaan, dan dedikasi. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi bagi seluruh guru Indonesia dan siswa yang sangat kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman di UPT SD Negeri 019 Pandau Jaya. Saya merasa bangga bisa bersekolah di UPT SD Negeri 019 Pandau Jaya. Sekolah kita bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat di mana kita bisa berkembang dan berinteraksi dengan guru-guru dan teman-teman yang baik hati dan penuh perhatian. Saya juga merasakan kebaikan dari guru-guru yang sabar dan telaten dalam mengajari kami. Mereka bukan hanya memberikan ilmu kepada kami, tetapi juga memberikan motivasi agar terus belajar dan menggapai cita-cita. Fasilitas di sekolah kami juga cukup memadai. Ruang kelas yang bersih dan nyaman membuat kami betah belajar di sekolah. Selain itu, sekolah juga menyediakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, drum band, tari, dokter kecil, dan olahraga. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut, membuat kami dapat mengembangkan bakat dan minat di luar pelajaran akademik. Saya juga merasa senang dengan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, karena teman-teman di sini saling membantu dan sangat ramah. Kami belajar untuk saling membantu dan saling menghargai satu sama lain, sehingga terciptalah lingkungan sekolah yang harmonis. Secara keseluruhan, UPT SD Negeri 019 Pandau Jaya merupakan sekolah yang sangat baik. Saya bangga bisa menjadi bagian darinya. Saya berharap sekolah kita akan terus maju dan memberikan manfaat besar bagi seluruh muridnya. Terima kasih guru dan staf yang telah menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan inspiratif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafniwati. Saya merupakan pendidik dari UPT SD Negeri 019 Pandau Jaya. Saya juga merupakan sekretaris dari komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan saya, yaitu Komunitas Bahagia Belajar. Penjaringan ide komunitas belajar itu merupakan poin yang pertama. Tujuannya adalah peningkatan kompetensi pendidik. Visi komunitas bahagia belajar adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman bagi peserta didik, bahagia dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengumpulan ide-ide. Pengumpulan ide-ide ini bisa disebut juga dengan brainstorming. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan gagasan-gagasan. Cara ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan tertentu atau mencari ide agar mendapat solusi. Ini bisa kita laksanakan di dalam kelas atau di sekolah dengan adanya kotak saran. Kotak saran ini bisa dimanfaatkan untuk menampung saran. Kotak saran juga bisa menampung kritikan, baik dari peserta didik atau siswa, orang tua, maupun masyarakat. Dan juga penggunaan sticky note. Penggunaan sticky note ini juga bisa dilaksanakan di dalam kelas, contohnya dalam proses pembuatan keyakinan kelas,
dan juga dalam proses refleksi pembelajaran, dan juga dalam proses pelaksanaan workshop atau pelatihan untuk meninjau paham peserta workshop terhadap materi yang telah disampaikan. Dampak positif Kombel bagi seluruh guru. Poin yang ketiga. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, penguatan kualitas pelajaran. Di era society ini, guru dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan juga kualitas dan mutu pendidikan. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada, artinya harus ada juga peningkatan kompetensi guru di dalamnya. Jadi upaya perbaikan kualitas pembelajaran menyasar pada peserta didik, guru, sumber pembelajaran, serta strategi pembelajaran. Dalam rangka melakukan peningkatan pembelajaran, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah peserta didik. Kita berhadapan dengan anak-anak dengan segala potensi yang dimiliki. Ada anak yang unggul, anak hebat, tapi tidak bisa kita pungkiri ada anak-anak yang memiliki keterbatasan dan mereka harus mendapatkan pendidikan terbaik. Kemudian adalah guru. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi di sini guru juga harus unggul dalam hal pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang tidak kalah penting adalah persoalan sumber pembelajaran dan metodologi atau strategi pembelajaran. Pada gambar bisa dilihat, itu merupakan aktivitas komunitas bahagia belajar di sekolah kami yang melakukan workshop, yang melakukan pelatihan, berbagi praktik baik, dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Dalam Kombel, guru saling berdiskusi tentang permasalahan pembelajaran, saling membantu menyusun perencanaan, melakukan refleksi dan evaluasi. Dan juga melalui aktivitas Kombel, kompetensi guru dapat meningkat yang juga secara otomatis berdampak pada hasil belajar peserta didik di dalam kelas. Tahap yang kedua dari dampak positif Kombel, yaitu penguatan kinerja dan motivasi. Motivasi sangat berperan penting bagi seorang guru, bagi seorang pendidik, bagi seorang tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal bagi proses pembelajaran di dalam kelas. Rendahnya motivasi kerja akan menyebabkan timbulnya kinerja yang rendah. Kinerja seorang guru yang rendah tidak mungkin mencapai hasil yang baik apabila tidak ada motivasi. Karena itu, motivasi itu sendiri merupakan suatu kebutuhan dalam usaha untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Salah satu strategi guru yang bisa meningkatkan motivasi belajar untuk peserta didiknya itu dengan membuatnya menjadi lebih aktif. Peserta didik yang aktif akan memiliki dorongan di dalam dirinya dan akan memiliki potensinya akan keluar dengan sendirinya. Mereka mampu untuk selalu belajar dan merasa semangat ketika dihadapkan masalah karena mereka memiliki keinginan untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan adanya komunitas dalam sekolah atau Kombel dalam sekolah mampu menguatkan kinerja dan motivasi seorang guru sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa terlaksana dengan baik. Tahap yang ketiga yaitu penguatan hubungan antar pegawai. Dengan adanya Kombel, di situ guru dapat berbagi dan bertukar pengetahuan, pengalaman, serta praktik berbaik dalam bidang mereka masing-masing. Mengedukasi anggota komunitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas yang dimaksud ialah kadar derajat atau taraf kepandaian, kecakapan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar.
Dengan adanya komunitas di sekolah bisa menjalin silaturahmi yang baik antar guru, antar pegawai, guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid. Yang keempat adalah pengembangan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah aspek penting dalam pengembangan diri dan karir setiap individu, terutama bagi mereka yang bercita-cita menjadi seorang guru sekolah dasar. Pendidik guru di sekolah dasar perlu memiliki sikap kepemimpinan yang kuat, karena peran seorang guru tidak hanya terbatas pada memberikan pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan membimbing perkembangan holistik peserta didik. Ada beberapa sikap kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, inspirasi dan motivasi. Yang kedua, model peran. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang efektif. Yang keempat, kemampuan mengelola kelas. Yang kelima, kreativitas dan inovasi. Yang keenam, kemampuan pemecahan masalah. Yang terakhir, kolaborasi dan tim kerja. Kolaborasi dan tim kerja bisa dilaksanakan dalam kombel yang ada di satuan pendidikan. Sikap kepemimpinan juga mencangkup kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan kerja. Calon pendidik atau guru dapat membangun hubungan kerjasama dengan guru-guru lain, kemudian dengan staf sekolah dan orang tua siswa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik. Sikap kepemimpinan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Guru yang memiliki sikap kepemimpinan yang baik akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, manfaat yang signifikan dari komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik dan mampu dilaksanakan secara berkelanjutan. Meningkatkan pembelajaran aktif. Peserta didik yang aktif dalam kelas adalah peserta didik yang aktif memberikan pembelajaran, mau memberikan pendapatnya, memberikan jawaban saat ditanya, dan juga berani bertanya saat mengalami kendala dalam pembelajaran. Bukan yang hanya aktif berbicara atau bertingkah sehingga membuat kelas menjadi gaduh. Untuk memancing peserta didik supaya aktif dan terlibat dalam pembelajaran, hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, memperbanyak praktik tidak hanya teori. Yang kedua, menggunakan berbagai macam model pembelajaran. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward. Yang keempat, diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, pada gambar bisa dilihat merupakan pembelajaran dengan magic cardboard. Yang kelima, memberikan pertanyaan yang hot. Di satuan pendidikan, keterampilan sosial sangat penting sekali untuk diterapkan. Apa saja aspek-aspek yang ada di sekolah dalam menerapkan keterampilan sosial? Yang pertama, hidup dan bekerja sama, toleransi, menghormati hak orang lain, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memiliki kontrol diri. Yang ketiga, menuangkan ide dan berekspresi bersama. Pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pada gambar dapat dilihat itu merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada panen hasil karya, di mana P5 adalah proyek pengembangan karakter pelajar untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar. Diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat berinteraksi, bertukar ide, memperdalam pemahaman, serta mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Perlombaan.
Perlombaan itu merupakan kegiatan yang sengaja diadakan untuk mencari pemenang dan pemenang tersebut diberikan hadiah. Di sekolah banyak perlombaan yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa perlombaan cerdas cermat, perlombaan sepak bola, kemudian juga membuat cerpen, perlombaan kebersihan kelas, olimpiade. Olimpiade sains adalah sebuah ajang talenta di bidang sains yang diselenggarakan untuk peserta didik baik tingkat SD, kemudian tingkat SMP, dan tingkat SMA sederajat. Ajang OSN diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional. Sedangkan O2SN merupakan singkatan dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, yakni sebuah event nasional untuk menemukan bibit-bibit baru Indonesia atau bibit-bibit baru dari siswa dalam bidang olahraga. Pada gambar dapat dilihat sekolah kami juga berperan aktif mengikuti perlombaan yang diadakan atau ditaja oleh Dinas Pendidikan. Yang keenam, pembelajaran interdisipliner. Pembelajaran interdisipliner adalah pendekatan pendidikan yang memadukan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan terhubung. Manfaat pengajaran interdisipliner bagi pembelajar. Yang pertama, relevansi dunia nyata. Ketika anak-anak melihat mengapa apa yang mereka pelajari penting, mereka jauh lebih termotivasi dan terlibat. Ketika kita mengkotak-kotakkan subjek, kita membuatnya tidak jelas bagaimana subjek-subjek itu digunakan di dunia nyata. Seperti pada gambar, itu merupakan salah satu contoh pembelajaran interdisipliner di mana pembuatan organ-organ gerak, kemudian pembuatan organ peredaran darah, kemudian pembuatan siklus air dalam pembelajarannya menggunakan lagu yang berhubungan dengan materi pembelajaran awal. Manfaat yang kedua, pembelajaran yang lebih mendalam. Teori pembelajaran yang lebih mendalam menyatakan bahwa pembelajar perlu melampaui hafalan pengetahuan tingkat permukaan dan penerapan. Yang ketiga, pembelajaran yang difersonalisasi. Ketika anak-anak menghubungkan pembelajaran dengan minat dan kelebihan mereka, mereka lebih termotivasi untuk belajar dan terlibat dalam topik-topik di luar zona nyaman mereka. Contoh pada gambar, pembuatan siklus air, mereka juga menyiapkan lagu tentang pembelajaran siklus air. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum lokal. Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya. Fungsi dari adanya muatan lokal yaitu untuk memperluas pengetahuan peserta didik sesuai dengan kondisi daerahnya. Muatan lokal merupakan salah satu sarana untuk peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan seni yang dimiliki oleh potensi daerah masing-masing. Mulok budaya Melayu Riau sangat penting diajarkan di sekolah agar para peserta didik sebagai generasi muda dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam. Salah satu materi dalam pembelajaran muatan lokal ini yaitu mengenal makanan khas Riau umumnya, kemudian juga makanan khas Kampar pada khususnya, kemudian juga mengenal alat-alat musik daerah, kemudian pakaian-pakaian adatnya, kemudian juga sejarah-sejarah Melayu Riau, dan masih banyak lagi materi-materi yang dibahas dalam kurikulum lokal, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya untuk Kabupaten Kampar. Yang kedelapan, pengembangan hubungan dengan orang tua dalam komunitas.
Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara pendidik, orang tua, dan peserta didik adalah momentum yang sangat tepat dalam rangka menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, serta produktif baik di sekolah maupun di rumah. Yang kesembilan adalah kompetensi teknologi. Kompetensi guru itu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pada saat sekarang, pada era globalisasi ini, era society ini, guru harus juga memiliki kompetensi teknologi. Kompetensi teknologi ini juga dijelaskan dalam kompetensi pedagogik, di mana seorang pendidik harus mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kompetensi teknologi yang dimiliki oleh seorang pendidik salah satunya adalah menggunakan proyektor untuk mempresentasikan materi di depan kelas dan juga menggunakan pembelajaran Quizzes, menggunakan aplikasi Canva, menggunakan aplikasi Microsoft Teams dalam proses pembelajaran. Dan multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah salah satu jenis teknologi yang paling umum digunakan di kelas. Dan masih banyak lagi teknologi-teknologi yang dapat digunakan oleh seorang pendidik di dalam kelas. Peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Teknologi dapat diarahkan satu, membangun jaringan komunikasi antara guru, peserta didik, dan sumber belajar. Demikianlah pemaparan saya mengenai materi komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.